Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Kamaliah dengan NIM 20109123200027. Saya merupakan mahasiswi program studi Kesehatan Masyarakat angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, serta program studi kesehatan masyarakat. Selain itu, saya juga ingin memaparkan tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, tentang apa sih itu miracle? Yuk simak videonya. Dan yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat yaitu mewujudkan Universitas Lambung Mangkurat terkemuka dan berdaya saing tahun 2025. Kemudian, untuk mencapai visi tersebut, Universitas Lambung Mangkurat mengembangkan 8 misi. Yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berkualitas dan relevan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidangnya, serta didukung sarana dan prasarana terbaik. Yang kedua, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi berkualitas tanpa membedakan status sosial ekonomi. Secara khusus, memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu untuk belajar di UNLAM melalui program beasiswa yang dianggarkan dari PNBP UNLAM. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang keempat, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan universitas, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Yang kelima, menjamin tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai prasyarat peningkatan daya saing. Yang keenam, mewujudkan organisasi yang kuat dan disertai proses pemberdayaan seluruh elemen sivitas akademika dalam membangun daya. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan seluruh sivitas akademika UNLAM yang lebih adil. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, mendorong tersedianya perencanaan pembangunan kampus Universitas Lambung Mangkurat terpadu dalam satu kawasan untuk pengembangan Universitas Lambung Mangkurat setelah tahun 2025 sebagai persiapan menjadikan Universitas Lambung Mangkurat terkemuka dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan tujuan Universitas Lambung Mangkurat ada 4, yaitu yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance. Mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang terakhir atau yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi Fakultas Kedokteran yaitu menjadikan fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Sedangkan misi untuk memperkuat tujuan tersebut adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menetapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Kemudian, tujuan Fakultas Kedokteran adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir atau yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat. Visi program studi kesehatan masyarakat adalah program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, maka program studi kesehatan masyarakat menetapkan 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misinya yang terakhir atau yang keempat adalah membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Nah, itu tadi adalah pemaparan visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat yang kemudian diperkuat dengan visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran serta program studi kesehatan masyarakat yang mana sama-sama ingin mewujudkan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat yang ingin lebih terkemuka dan berdaya unggul. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu apa saja 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau analisis dan asesmen. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau policy development and program planning. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi atau communication skill. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural competency or local wisdom. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau community dimensions of practice. Yang keenam, memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau basic public health science. Yang ketujuh, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau financial planning and management. Yang terakhir atau yang kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem or leadership and system thinking or total system. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu miracle. Miracle ini dibuat untuk menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang memiliki profil yang sesuai dengan kualifikasi miracle itu sendiri. Miracle merupakan singkatan dari manager, inovator, researcher, apprenticer, komunitarian, leader, and educator. Yang pertama, manajer.
Manajer itu berarti mereka harus mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang mengharuskan mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, mereka harus dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Baik, itu tadi adalah 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat serta kualifikasi miracle-nya. Harapannya kita semua dan tentunya saya sendiri bisa menerapkan konsep miracle tersebut untuk menjadi seorang public health yang baik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.